Ya, oke Pak Kubri. Lagi silakan bro. Silakan Pak Oke, Supriyadi. baik. Udah guys. Selamat malam Bapak Ibu semua. Di hari ini kita berkumpul lagi di channel Beta Maluku Channel YouTube. Kita akan live. Hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah panas ya, tidak kalah hot dan tidak kalah menarik. Yang pastinya saya harapkan siapapun Bapak Ibu kami izinkan untuk undang masuk bergabung menyampaikan pendapatnya. Tapi sebelum memulai, izinkan saya menyapa dulu untuk selamat malam, shalom untuk Indonesia, terus selamat malam juga untuk belahan dunia lain ya, atau selamat pagi untuk belahan dunia Amerika, untuk benua Eropa Barat, Eropa Timur, benua Asia, benua Afrika, Timur Tengah, oke, dan juga untuk saya ucapkan selamat malam untuk Pak Beta Maluku Channel, untuk Pak Ardo Purba, Pak CS, selamat malam juga Pak Ketua Umum kita, Pak Santi Amer Silalahi, selamat malam juga untuk Ibu Lisoy, Pak Gindo, dan Pak Agus Sutrisno. Baik, topik kita pada malam ini yaitu Pondok Pesantren Pondok Pencak Bulan. Wah, ini saya kira ini topik yang hangat ya. Ini pasti seru ini topiknya malam ini ya. Pasti berjalan seru ini kita diskusi hari ini. Tapi sebelum kita diskusi, boleh ya saya minta kesediaannya Pak Gindo untuk memimpin doa sebelum kita mulai. Pak Gindo? Masih di motor, Pak. Oh, maaf ya. Kalau begitu ini aja saya langsung pimpin doa saja ya. Saya doa secara Kristen. Tuhan, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Bapak sudah kumpulan kami semua di sini Bapak untuk berdiskusi. Kiranya Bapak sertai Bapak berikan kami hikmat kebijaksanaan hanya daripadamu Bapak untuk berdiskusi Bapak sehingga kami bisa mencurahkan pikiran-pikiran yang positif Bapak, pikiran-pikiran pembaruan Bapak yang itunya dipergunakan untuk kemajuan bangsa dan negara ini Bapak. Berkati juga Bapak, Pak Beta Maluku Channel yang sudah memfasilitasi Zoom ini, diskusi ini, dan juga Pak Santi Amer yang akan membawakan materi, juga Pak Ardo Purba, Bu Lisoy, Pak Gindo, Pak Agus Sutrisno yang sudah tergabung di dalam room ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini, diskusi ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, tentunya kita akan bertanya-tanya ya, mengapa terjadi terus berulang-ulang ya kasus-kasus asusila, terutama di katakanlah di lembaga pendidikan yang berbasis agama di Indonesia. Kita tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, ras, dan agama, tetapi yang disayangkan, yang menjadi keprihatinan kita adalah tidak henti-hentinya terulang terus kasus-kasus pelecehan seksual. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa ya terjadi hal ini terjadi terulang terus katakanlah di lembaga pendidikan yang notabene itu capnya itu agama gitu loh. Dan ya sangat disesalkan sekali dan disayangkan sekali bahwa lembaga agama tersebut adalah lembaga yang digadang-gadang merupakan lembaga mayoritas di Indonesia ini. Lalu pertanyaan juga kan, kenapa hal ini kok dibiarkan juga oleh pemerintah? Tentunya pemerintah Indonesia memiliki loh perangkat-perangkat hukum, kepolisian untuk menegakkan aturan hukum, untuk menindak kejahatan-kejahatan, salah satunya kejahatan pelecehan seksual dan sebagainya macam, kejahatan asusila. Apakah ini memang disengaja dibiarkan oleh pemerintah atau pemerintah memang menutup mata? Oke, justru kita pun seringkali melihat ya, barusan juga terjadi di negara tercinta kita ini. Ada katakanlah pondok pesantren yang terbesar, bahkan katanya terbesar di Asia Tenggara, yang di sananya malah mendidik ya, benar-benar melakukan pendidikan. Tetapi kenapa kok malah
pemimpinnya ditangkap, dalam tanda kutip dikriminalisasi. Ada apa begitu loh? Lalu kenapa? Kenapa juga ini? Pemerintah itu membiarkan ya, dan bahkan justru memberikan semacam perlakuan khusus kepada pelaku-pelaku di lembaga pendidikan agama ini yang melakukan tindak kejahatan. Jadi, marilah Bapak Ibu, hari ini kita diskusikan, kita akan bahas. Mari kita bahas, kita kupas tuntas, ada apa? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Di mana letak peran pemerintah? Oh, dan saya hampir saja saya lupa, ada satu hal lagi, di mana letak dari lembaga MUI yang katanya mereka adalah sebagai perwakilan umat Islam, lembaga perwakilan umat Islam di Indonesia. Ya kita tahu sendiri ya, MUI seringkali menerbitkan fatwa dan seringkali juga memberikan komentar-komentar, statement-statement secara resmi terkait itu. Hal-hal seperti ini ya, hal-hal keagamaan ya. Oke, mungkin saya persilakan ya dari Pak Santiamer untuk bisa memberikan penjelasan Pak ya lebih dalam ya. Kira-kira apa yang terjadi di Indonesia ini Pak terkait semua masalah ini. Terima kasih Pak Santiamer. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Saya ingin menyapa teman-teman dulu ya yang diaspora, Salam. Juga yang ada di diaspora itu di seluruh dunia lah ya. Juga saya menyapa khusus teman-teman yang ada di Papua, Salam, di Aceh. Juga di berbagai provinsi di Indonesia ini, Salam. Malam hari ini kita berbicara mengenai sesuatu sebenarnya sangat sensitif ya. Tetapi saya katakan ini disclaimer, ini kita bukan menuduh atau mencaci maki, tetapi mengedepankan atau membuka fakta apa yang sedang terjadi di hadapan kita, dan kejadian ini sangat mengiris-iris hati dan pikiran kita. Sebenarnya sesuatu yang tidak layak dibiarkan, tetapi kenapa dibiarkan dan mengundang tanya. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin memulai dulu begini. Ya, kita bersyukur, ya bersyukurnya itu pertama kita sudah mendengar pengumuman KPU kemarin tanggal 20, di mana di situ dinyatakan pasangan nomor 2 Prabowo dan Gibran itu dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang ya. Terlepas daripada akan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi oleh pengusung paslon 01 dan 03, itu soal lain. Nah, kita sebagai organisasi sosial kebangsaan, sosial budaya kebangsaan, ya mengirimkan bunga ke kediamannya Pak Prabowo di Kertanegara, menyatakan ucapan selamat terpilihnya beliau sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Kenapa Galarua melakukan ini? Apakah Galarua berpolitik? Iya. Tapi politik yang dianut Galarua adalah politik negara. Jadi itu kita adalah Galarua politik, bukan politik kita adalah menjalankan politik Galarua, bukan Galarua politik. Ya beda ya. Kalau partai politik memang kerjanya berpolitik, bukan politik partai yang dijalankan partai politik. Tapi kita memang adalah politik Galarua, adalah politik negara. Jadi teman-teman jangan salah paham, oh ini Galarua ikut-ikutan berpolitik. Ya memang harus berpolitik. Itu kewajiban kita, tetapi yang dijalankan adalah politik negara, bukan politik praktis. Jadi kita adalah politik Galarua, adalah politik negara, bukan Galarua politik. Ya beda. Kalau politik Galarua politik adalah praktis dan pragmatis. Itu kita tidak tempuh itu. Ini jelas teman-teman ya. Jadi itu motivasi kita mendukung proses terpilihnya Prabowo dan Gibran, terlepas dari kontroversi dan tuduhan-tuduhan yang mengiringi perjalanan perjuangan mereka. Dan kita dukung mereka sepanjang menjalankan konstitusi dan Pancasila. Itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua adalah
di tengah-tengah sukacita kita ini ada juga berita yang menyedihkan. Berita yang menyedihkan adalah yang disinggung Pak Supriyadi tadi, pada tanggal 20 bulan 3, pas pengumuman KPU itu juga, maksudnya bukan apa, pas tanggalnya ya, kita mendengar juga berita yang tidak begitu mengenakan, salah seorang sahabat, salah seorang mitra kita, yang senantiasa dikunjungi oleh Galarua atas inisiatif pengurus Galarua, bukan disuruh siapa-siapapun. Inisiatif dan didorong oleh kepedulian Galarua selaku menjalankan amanat anggaran dasarnya. Diminta atau tidak diminta, susah atau tidak susah, Galarua tetap konsisten menjalankan apa yang diamanatkan anggaran dasar. Disuruh atau tidak disuruh, apalagi disuruh, belum tentu apa itu disuruh orang lain. Jadi inisiatif Galarua ini adalah berjejaring dengan seluruh komponen bangsa, seluruh anak bangsa, baik individu maupun instansi, stakeholder, menjalin hubungan untuk kita bersama-sama bagaimana memberi kontribusi positif kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Galarua jauh-jauh hari sebelumnya tanpa inisiatif dari luar, tetapi oleh inisiatif kelompok pengurus berkunjung ke Mahat Al Zaitun di Indramayu. Baik sebelum Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang MPD terjerat kasus hukum, dan sesudah dan sampai sekarang. Dan kita tanggal 6 Maret itu kita berkunjung ke Indramayu. Nah, kita mendengar berita teman-teman, Panji Gumilang ini tanggal 20 kemarin itu beliau sebentar dulu, jangan sampai salah nanti ya teman-teman ya. Ini penting ini. Beliau diputus pengadilan hakim ya, diputus hakim sidang pengadilan negeri Indramayu 1 tahun penjara, tentu potong tahanan. Nah, beliau ini mendapat putusan hukum itu lebih rendah daripada tuntutan JPU yang 1,5 tahun ya. Kalau JPU itu menuntut 1,5 tahun, siapa yang mengadukan Panji Gumilang ini? Yang mengadukan itu adalah kepolisian. Kalau dengan MUI mereka sudah berdamai, dengan Ken Setiawan sudah berdamai, tetapi kepolisian. Nah ya, jadi kita lihat nanti di polisi ya bertindak objektif atau subjektif itu urusan dia lah. Tetapi di mata masyarakat ini bisa menilai apakah pesanan atau memang panggilan dari nurani polisi ini untuk menegakkan hukum. Ya, jadi pada tanggal 20 kemarin itu sudah diputuskan di mana beliau yaitu Profesor Dr. Abdul Salam Panji Gumilang MP ini sebagai pimpinan Mahat Al Zaitun Indramayu, ya beliau itu dijerat dengan pasal berlapis. Ya, pasal berlapis. Pasal pertama adalah 156A KUHP, yaitu penistaan agama. Tetapi juga ada pasal-pasal lain teman-teman, adalah pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE, ya, dengan ancaman 6 tahun penjara. Di pasal ini beliau dituduh menyebarkan kebencian dan kebohongan. Ini polisi lucu ini ya. Itu polisi yang mendakwakan kepada beliau. Ya, itu ancamannya 6 tahun penjara. Singkat kata teman-teman, ya. Beliau ini sudah berusia 77 tahun. Kami kenal baik dengan beliau, adalah seorang manusia yang sudah menjadi manusia baru, sudah mengalami pembaruan hidup. Jadi jauh dari bayangan kita sebagai pemimpin pondok pesantren, beliau ini sangat pluralis, menghargai keberagaman,
untuk mendidik manusia-manusia Indonesia ini yang berkualitas, berwawasan kebangsaan. Itu beliau ini. Jadi Indonesia ya Indonesia gitu, sangat mendidik santrinya itu menjadi santri-santri yang berakhlak, mencintai negara Republik Indonesia. Tetapi ironisnya beliau ini mendapat hukuman, dipersalahkan dengan tuduhan itu penistaan agama dan yang lain tadi undang-undang ITE itu. Itu satu ironi teman-teman. Seseorang pejuang di Indonesia ini yang memberikan contoh yang baik, melakukan pengelolaan terhadap pondok pesantren secara modern, oleh karena sesuatu ucapan yang subjektif dituduhkan oleh MUI, maka dia dihukum. Dan dasar hukum agama yang dipakai untuk menyalahkan dia adalah fatwa MUI, teman-teman. Aneh ini negara ini, ya. Fatwa MUI. Ya. Jadi mungkin di dalam pledoi atau sebelumnya itu ada saksi ahli membatalkan itu kan, tapi berdasarkan fatwa MUI. Aneh negara ini. Itu satu hal yang menyedihkan kita, teman-teman, ya. Nah, yang menyedihkan kedua adalah ada ironi lain. Di satu sisi orang berkelakuan baik, nasionalis, mendidik bagaimana supaya manusia-manusia didikannya ini, santri-santri ini menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, bermoral tinggi, dan mencintai negara Republik Indonesia, humanis, toleran, ya, mendapat hukuman. Tetapi di sisi lain, ada pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang melakukan pencabulan. Aduh, ini melakukan pencabulan kepada santri-santrinya. Kita tidak pernah dengar ini orang-orang ini bagaimana tindakan yang dilakukan oleh polisi, hukuman yang diberlakukan kepada mereka. Kalau ini pondok pesantren Al Zaitun, Mahat Al Zaitun itu katanya mau tidak diberikan lagi bos atau apa, atau mungkin ada dugaan lain. Tetapi kalau pondok pesantren yang lain ini, selain pimpinan pondok pesantrennya, selain kiainya, ya, pemilik pondok pesantren itu melakukan pencabulan kepada santrinya. Kita lihat itu ada mayem aja, tidak ada tindakan yang konkret dari pemerintah. Bahkan MUI sendiri, ya, tidak bergeming, ya, diam 1000 bahasa. Padahal MUI katanya untuk membina dan menjaga iman daripada umatnya. Maka jangan salah, ada sertifikat halal, ada ini, ada itu. Tetapi kalau ini kenapa dia tidak mengeluarkan fatwa? Jangan-jangan MUI dapat bagian juga, ya. Karena dapat bagian, ya sudahlah katanya kan. Siapa tahu gitu, ini ceritanya gitu kan. Jadi sangat menyedihkan teman-teman. Jadi kita mulai dulu misalnya dari ini adalah nanti bisa dilihat di berita-berita media sosial, ya. Kita mulai dulu dari Bojonegoro, teman-teman. Seorang guru yang bernama Muammar Majid, usianya masih muda, 23 tahun. Di salah satu madrasah ibtidaiyah, mencabuli sejumlah siswanya, teman-teman. Dan ini sudah berlangsung 5 bulan. Apa tindakan polisi terhadap ini? Siapa ini? Si Muammar Majid ini, si pelaku pencabulan ini. Katanya udah ditahan polisi sih, tetapi kita akan lihat nanti itu berapa lama ini orang ditahan. Tidak ada pernah berita. Berikut adalah berita yang menyedihkan adalah kasus yang serupa terjadi di tempat lain, ya, beberapa waktu yang lalu, yaitu pemilik pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Pemilik ini dan putranya melakukan pencabulan, teman-teman, kepada 4 orang santriawatinya. Itu sudah berlangsung 3 tahun, 2021 sampai 2024. Nah, ini kita juga tidak tahu nanti bagaimana hukumannya ini. Ya. Miris kita itu. Nah, contoh lain adalah seorang anak kiai, ya, pemimpin atau pemilik pondok pesantren namanya MSHT, ya, di Jombang, ya, di Jombang. Ponpes Sidikiyah, ya, juga melakukan pencabulan. Kalau tadi bapak dengan anak, ini anaknya, teman-teman. Dan anaknya ini dilindungi oleh bapaknya, tetapi sudah ditangkap, ya. Jadi kita ini sangat miris. Di satu sisi yang namanya Panji Gumilang melakukan pendidikan, pencetakan manusia-manusia berkualitas, berwawasan kebangsaan,
cinta tanah air, humanis, ya, humanis dan toleran, bukan intoleran. Ini dengan tuduhan mungkin yang mengada-ada ya, tuduhan penistaan agama dihukum. Tetapi di sisi lain bertolak belakang ada pimpinan-pimpinan ponpes atau pemilik ponpes yang melakukan percabulan kepada santrinya dan terang-terangan. Ya. Apa tindakan daripada negara? Apa tindakan Kemenak? Apa tindakan MUI? Kita menuntut keadilan. Kenapa kita menuntut keadilan? Karena ponpes ini mendapat dana dari APBN. Dapat dana dari APBN. Masa dana dari APBN diberikan ke pondok pesantren digunakan untuk merusak moral daripada anak didiknya. Dari sisi moral, dari sisi kualitas penciptaan kualitas manusia Indonesia, teman-teman, kita rakyat ini protes. Akan jadi bagaimana nanti manusia ini, ya, santriawati ini. Mereka ini mengalami trauma loh. Mereka ini ada yang minta keluar dari pesantren loh. Ada yang menjadi terganggu mentalnya gara-gara dicabuli. Kenapa ini pemerintah atau Kemenak dalam hal ini dan MUI diam 1000 bahasa? Apakah Anda menyetujui perusakan anak-anak bangsa ini generasi penerus? Kita menuntut itu. Anda harus bersikap adil. Anda harus bersikap adil. Terutama MUI. Ya. Kenapa Anda tidak keluarkan itu fatwa? Siapapun pondok pesantren atau kiai yang melakukan pencabulan, Anda atur dong. Tapi kan Anda diam 1000 bahasa. Itu tadi saya katakan, mungkin Anda dapat bagian kan? Gitu. Mungkin ini bukan ini ya. Kemudian ada teman-teman pencabulan 41 santriawan di 2 pondok pesantren NTB. Nah, ini yang melakukan itu adalah pimpinan pondok pesantren. Selalu begitu. Jadi di Indonesia ini yang sangat disayangkan, sepertinya pondok pesantren ini adalah sudah berubah menjadi pondok pencabulan. Miris ya teman-teman ya. Miris. Janganlah pondok pesantren ini yang didesain untuk mendidik manusia-manusia yang berakhlak karomah, menjadi manusia-manusia yang soleh, menjadi manusia-manusia yang menjadi tempat perusakan penciptaan, perusakan moral daripada manusia, generasi penerus. Teman-teman sekalian, berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama, terdapat 30.494 buah pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu data 2020-2021. Saya ulangi, berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, terdapat 30.494 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi jangan berpikir begini ya. Dulu saya tuh begini cerita ini dalam satu perusahaan. Dia mengajarkan begini, karena kita dulu adalah di perusahaan alat-alat berat atau logging. Dia bilang, Anda punya alat-alat berat, katakanlah 40 unit, dozer atau traktor. Ketika ada satu rusak traktor, Anda berpikir, ya sudahlah, masih ada 39, nggak apa-apa, satu rusak. Ya, kalau dari sisi pragmatisme, cara berpikir itu betul. Tetapi dari sisi bisnis, dari sisi pengelolaan perusahaan itu Anda sudah salah ini. Mau satu alat rusak, jangan dilihat jumlah satunya itu yang rusak. Tetapi dampak rusaknya satu alat ini terhadap pencapaian produktivitas itu yang Anda lihat. Dan rusaknya berapa lama. Anda tadinya bisa mencapai kapasitas 100%, dengan rusaknya satu ini, maka Anda hanya mencapai 90%. Bayangkan 10% hilang karena rusaknya satu. Jadi jangan berpikir, ya sudah rusak satu, nggak apa-apa, masih ada 39 unit. Ya. Cara berpikir yang demikian ini sama dengan komunis. Kita juga pernah mendengar bagaimana demonstrasi di Tiananmen, Tiongkok ya. Pemimpin Tiongkok mengatakan, ya sudahlah, bunuh aja sekian ribu orang. Toh masih ada sekian miliar penduduk Tiongkok. Itu adalah cara berpikir komunis. Artinya manusia itu sudah tidak punya nilai.
Nah, kalau di pondok pesantren, kalau MUI, kalau Kementerian Agama berpikir atau menganut pola pikir seperti yang saya sampaikan tadi, apa bedanya Anda dengan komunis? Anda adalah komunis. MUI adalah komunis kalau pola pikirnya mengadopsi seperti yang saya jelaskan tadi. Mau satu orang pun manusia itu sangat berharga. Jadi jangan dibalik, ya udahlah, 3 orang kok. 3 orang kan masih ada 180 juta Indonesia. Oh, tunggu dulu, bos. 3 orang itu adalah manusia dan sangat berpengaruh. Jadi tolong pola pikir yang demikian ini jangan ditiru. Kemudian teman-teman, kita mau lihat dulu apa sih dakwaan atau hukuman kepada pelaku atau si pencabul ini. Sebenarnya ada. Pasal 280, pasal 289 KUHP. Ya, pelaku yang terbukti melakukan pencabulan dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 9 tahun. Ini lebih parah hukumannya dan lebih lama hukumannya, lebih berat hukumannya daripada penista agama. Kenapa MUI ini diam 1000 bahasa? Kenapa Anda tidak mengeluarkan fatwa dan ini merusak jiwa manusia, merusak kualitas manusia. Sementara orang yang melakukan perbaikan dan mendidik manusia, Anda tuh gara-gara istilah penistaan agama terus dihukum. Di mana keadilan Anda? Ini yang menjadi masalah besar bagi negara kita Republik Indonesia, teman-teman, dan tetap harus kita kawal, harus tetap kita suarakan yang berdasarkan yang lahir dari kecintaan kita kepada bangsa ini, bukan kebencian, bukan kita benci polisi, tidak. Anda harus berubah polisi, karena apa yang Anda perbuat itu semuanya itu transparan di mata rakyat. Ketika nanti rakyat ini tidak percaya kepada Anda, maka negara ini dalam status lampu kuning. Itu aja dulu dari saya, Pak Supriyadi, teman-teman yang lain. Mari silakan kita diskusikan topik hari ini, yaitu celaka. Pondok pesantren menjadi pondok pencabulan, tanda tanya gitu. Jangan sampai berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santiamer atas pemaparannya yang sangat komplit ya. Sudah membukakan kita fakta-fakta juga apa yang terjadi selama ini di Indonesia, mulai dari kasusnya Sheikh ya, tadi Sheikh Profesor Dr. Panji Gumilang, yang kita tahu sendiri sekarang beliau juga sudah masuk ya, sudah masuk dari ke pengadilan, saya nggak tahu ini sudah diputus juga ya Pak ya, ada sudah masuk putusan ini. Sudah ya 1 tahun ini ya, sangat disayangkan gitu loh. Saya pun secara pribadi pun saya pun melihat ya, mengikuti perkembangan kasusnya dari TV menyiarkan, TV apa berita-berita lokal menyiarkan. Saya juga mencium ada keanehan gitu loh ya, prediksi saja gitu loh. Kan saya orang-orang awam lah, orang-orang biasa. Cuma saya juga bertanya-tanya, loh, kok tuduhannya berubah-berubah gitu loh. Yang pertama dituduhnya katanya mau makar, yang katanya pondok pesantrennya itu mau mendirikan negara Islam Indonesia. Terus tiba-tiba berubah lagi, pencucian uang, banyaklah kasusnya gitu, TPPU dan sebagainya macam. Saya juga bertanya-tanya gitu loh. Ini kok maksudnya mohon maaf ya. Ini institusi kepolisian kita ini kok tidak menunjukkan keprofesionalitasannya gitu loh. Kan ini harusnya kan tegas lah gitu loh. Aparat kita mau loh, kita ini rakyat Indonesia ini merindukan ya aparat pemerintah yang tegas gitu, yang bisa mengayomi masyarakat. Ya kalau memang terbukti salah, tunjukkan salahnya di mana. Tunjukkan dengan fakta, dengan data yang aktual. Jangan kesannya nanti dibikin-bikin, nanti kriminalisasi. Ya tapi sudah lah ya, maksudnya ini sudah terjadi. Ya ke depannya ini saya juga berharap ada keseriusan perubahan dari pemerintah yang nanti terpilih supaya untuk lebih membenahi lah sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Terus terkait juga ya tadi Pak Santiamer sudah katakan bahwa seharusnya Pak ya ditindak Pak ya, itu ada ya Pak ya. Kalau pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas, itu pasalnya sudah ada gitu loh. Ini juga yang kita pertanyakan gitu loh. Di mana gitu loh ketegasannya aparat penegak hukum kita. Oke Bapak Ibu, silakan saya ngajak, bukan hanya ada yang di Zoom ini, silakan yang belum bergabung untuk bisa masuk, ada linknya di YouTube. Anda bisa masuk Bapak Ibu kalau ingin memberikan pendapat, memberikan komentar, silakan.
Tetapi kita ingat, kita di sini berkomentar tidak atas kebencian, tidak mencaci maki ya, tetapi kita berkomentar benar-benar objektif ke pokok persoalan yang ada. Mungkin dari Bapak Ibu di Zoom ini ada yang mau berkomentar? Bu Liso ini, biasanya Bu Liso ini paling ini juga ini, paling apa? Paling gaspol ini kalau komentar ini. Gimana Bu Liso ini, menurut Ibu Liso ini, mengenai kasus-kasus yang ada di Indonesia ini? Halo, salam Pak Supriyadi, salam Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di Zoom dan di YouTube ya. Bicara tentang judul yang diangkat kali ini ya. Saya gini ya, ini kan masalah asusila ya, masalah pelecehan, terutama yang banyak itu di pada anak-anak di bawah umur ya, karena kan ini sudah banyak kejadian, bukan hanya katanya-katanya ya, tapi memang faktanya sudah banyak kok ya di berita-berita juga bahwa percabulan sering terkali terjadi di pondok-pondok pesantren ya. Saya mewakili ibu-ibu lah ya, sangat prihatin sebenarnya. Sejujurnya kita kalau mendengar hal-hal begini, sebenarnya kita itu rasanya tersiksa batin ya. Walaupun ini bukan siapa-siapa, kita membayangkan saja, membayangkan itu anak-anak yang sekolah, yang diserahkan, diantarkan orang tuanya dengan harapan anak ini punya masa depan yang lebih baik ya, diantarkan ke pesantren-pesantren misalnya, biasanya kan asrama ya, di asrama tentunya memang menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya ke pihak pondok pesantren ya, karena kan tidak diasramakan ya. Membayangkan ini saja kan rasanya kita tersiksa batin ya, walaupun bukanlah siapa-siapa, kita membayangkan itu. Saya kadang-kadang ya, kalau semakin banyak mengetahui yang seperti ini, semakin rasanya tersiksa gitu ya. Tapi nggak bisa nggak diketahui kan, beritanya sudah banyak gitu ya. Tapi ya memang begitu, semakin banyak kita ketahui yang seperti ini, semakin kita rasanya aduh gitu loh, sakit, rasanya sakit batin kita, perasaan. Jadi saya jadi teringat ya, saya jadi teringat dulu almarhum Haris Merdeka Sirait ya. Tempo hari sih ada rencana kita mau ketemu ya, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Pak Haris dipanggil duluan gitu ya. Tempo hari kita sudah atur untuk bagaimana Galarua bisa buat pertemuan dengan beliau. Kebetulan Pak Haris ini adalah kakak dari teman saya, teman SMA, teman sekolah gitu. Nah, kakak ipar ya, abang ipar. Jadi pernah satu waktu, jadi saya kenal banyak dari keluarganya. Pernah satu waktu adiknya bercerita ke saya. Nah, katanya kalau banyak dia itu suka menangis gitu ya, menangis malam-malam sambil berdoa ketika ketika menangani kasus-kasus pelecehan terhadap anak-anak gitu ya. Dia menangis sejadi-jadinya, katanya sering sekali malam-malam sambil berdoa mereka ya, menangis sama istrinya gitu ya. Menangis, membayangkan ya, menghadapi anak-anak yang dilecehkan, masih sebagian besar juga yang ditangani dia masih anak-anak SD gitu ya. Jadi ibarat apa ya, ibarat bara api gitu ya, yang dipegang mau dilepas nggak bisa gitu ya kan.
ya mau dipegang kepanasan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita membayangkan seperti itu terjadi pada anak-anak, rasanya nggak bisa terima gitu. Makanya saya juga melihat ini, Bu, ini kan orang-orang tua yang menyerahkan anaknya ke pondok-pondok pesantren ya. Saya pikir sih yang saya ketahui bahwa itu tidak gratisan ya, berbayar. Jadi bukan kayak negeri. Karena kan diasramakan juga, biaya asrama berapa, kemudian uang sekolahnya berapa, sepengetahuan saya tolong koreksi kalau saya salah, sepengetahuan saya itu berbayar. Artinya orang-orang tua yang menyerahkan anaknya ke sana pastinya menyediakan uang, memberikan sejumlah uang. Atau bukan orang yang susah-susah gitu ya, artinya paling tidak punya dana lah ya untuk memberikan memberikan uang sekolah dan uang asrama gitu, uang makan. Ya. Namun terjadi seperti itu. Saya tidak tahu sejauh ini korban-korbannya ini melakukan apa. Ya, sudah sangat banyak lah ya, dari mulai dulu kita tahu semenjak medsos juga mulai banyak ya, jadi nggak mungkin bisa ditutupin lagi gitu, selalu muncul di berita. Ya. Saya pikir ya selain penegakan hukum yang tegas, orang-orang tua juga harus selektif ya, harus selektif lah ya. Memang gimana ya, kalau kita kait-kaitkan dengan pengajaran, mereka kan agak berbeda ya, agak berbeda jauh lah ya. Ya, kalau kita kan soal memperlakukan tokoh agama ya, tokoh agama. Saya pikir di sini juga ada ada kekeliruan juga mungkin di sana, maksudnya yang harus diperbaiki barangkali ya. Ini sekedar masukan lah ya, saran, karena kita kan nggak mungkin memasukin ranahnya mereka, tapi artinya begini, yang saya lihat salah satu mungkin pemicu dari terjadinya kasus-kasus ini berulang-ulang dan semakin banyak, adanya suatu doktrin yang agak mengkultuskan tokoh ya, tokoh agama gitu. Jadi berbeda jauh dengan kita ya kan. Kalau kita mau pendeta saja pun bisa dipecat gitu kan ya. Kalau mereka kan enggak ya. Jadi kalau seorang ulama atau tokoh agama itu sangat-sangat dihormati sekali. Menurut saya ya pribadi, terlalu berlebihan kadang-kadang, terlalu berlebihan, pada akhirnya seolah-olah menerima kesalahannya pun bisa dimaklumi gitu. Saking dikultuskan sekali gitu, saking dikultuskan. Ini salah satu hal yang mungkin harus diperbaiki ya oleh teman-teman dari seberang. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang misalnya tokoh agama yang motivasinya jelek gitu kan, yang moralnya pun dari sananya sudah rusak, sudah jelek, tapi karena mengaku diri atau punya pengetahuan sedikit-sedikit tentang ajaran ya, maka berani menyatakan diri atau memperkenalkan diri sebagai orang yang pintar, kitabnya ya kan. Nah, akhirnya ini orang-orang begini memanfaatkan gitu loh, memanfaatkan pengkultusan tokoh agama itu ya. Nah, jadi satu, penegakan hukum dari pemerintah juga, dari negara juga harus benar-benar tegas. Kasihanlah itu anak-anak, masa depannya seperti apa, rusak gitu ya. Yang kedua, bahwa
orang-orang tua juga harus selektif memilih sekolah atau memilih kalau itu pondok pesantren harus selektif, selidiki dulu seperti apa. Jangan main percaya ya. Ini saran dari saya sih ya. Karena kan korbannya kebanyakan ya memang di mereka gitu ya, hal-hal begini. Paling banyak lah. Kalau kita jarang sekali ya, karena memang ya itu tadi. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu percaya atau jangan terlalu mengkultuskan tokoh agama. Ya, selidiki ya, misalnya yang punya ponpes itu seperti apa, yang punya keluarganya bagaimana, kemudian orang-orangnya di sana bagaimana, selidiki betul-betul. Saya pikir bisa lah ya, kalau laki-laki yang memang otak-otak mesum bisa dibaca kok. Pasti bisa dibaca. Tatapannya saja pun saya nggak bisa membahasakannya ya. Kita lah ya kaum wanita, ibu-ibu agak susah membahasakannya, tapi kita bisa membaca gitu loh. Membaca yang mana kira-kira orang yang tulus, yang mana yang otak-otak mesum bisa kebaca. Kita bisa ngerasa sendiri gitu. Nah, ini harus jeli juga gitu pada para orang tua gitu. Nah, itu menurut saya Pak Supriyadi, saya karena ini terlalu spesifik ke arah sana, kita kan nggak berani terlalu apa ya, karena ranahnya kita berbeda ya. Ya itulah kalau saya sih sarannya begitu. Tapi tetap kita prihatin sekali. Saya sangat prihatin walaupun itu ya anak-anak mereka, tapi kita melihatlah itu anak-anak loh, anak-anak perempuan yang masih anak-anak, masa depannya masih panjang, hancur gara-gara para penjahat kelamin gitu ya, yang bertopengkan agama gitu. Pemerintah dalam hari ini harus tegas. Betul, saya setuju kalau memang ada kasus seperti itu, apalagi pemimpin ponpesnya yang menjadi pelaku, tutup. Apapun ceritanya harus ditutup. Cabut izinnya. Iya, betul. Iya, cabut izinnya, tutup atau sama dengan cabut izinnya lah ya. Itu nggak boleh beroperasi lagi. Harus. Ya, selama ini saya lihat kurang tegas. Seperti kasus yang di Jawa Timur ya, kalau nggak salah yang anaknya itu kan, anaknya melakukan pelecehan juga, bapaknya, karena kebetulan tokoh besar, dibela-belain ya kan. Tapi anehnya ini ya, banyak juga yang aneh-aneh. Saya sih melihat di berbagai media sosial ini ya, ada juga wanita-wanita yang senang ya mendapatkan tokoh-tokoh agama, walaupun misalnya dia diperlakukan untuk dijadikan sebagai istri kesekian, tapi ada satu kebanggaan gitu. Saya nggak habis pikir lah. Ya udah, saya nggak habis pikir bagian itu. Saya ya itulah kira-kira Pak Supriyadi. Mungkin ditambahkan teman-teman lain lah ya. Thank you. Ya, terima kasih Bu Lisoy. Memang komentarnya gaspol ya. Pendapatnya Bu Lisoy ini gaspol ya. Ya, saya sih mendengarkan pemaparannya Ibu Lisoy juga merinding ya ini ya. Hati ini miris gitu loh. Apalagi Bu Lisoy kan menyoroti dari sisi orang tua ya, korban ya. Keluarga, tekanan psikologis, tekanan mental yang diderita oleh korbannya, korban langsung dan keluarganya. Waduh, orang tuanya bagaimana itu perasaannya kan? Jadi buah bibir lah, dibilang-bilangi, waduh, saya nggak bisa bayangkan itu ya. Jadi kayak orang itu udah tertimpa tangga lah, istilahnya apa, jatuh, tertimpa tangga, ketiban pohon lagi sama duriannya lagi ya. Kalau durian enak bisa dimakan, wah kalau ini nggak enak gitu. Ya tapi ya itulah ya, makanya kita juga ini harus berani bersuara ya, katakanlah apa yang benar. Kalau tidak benar ya kita harus katakan tidak benar begitu loh. Ya mungkin izinkan saya sebentar saja, maksudnya untuk katakanlah membandingkan kasus juga ya. Ini kan terjadi di pondok pesantren. Saya pun pernah ya mendengar kasus dan mengikuti juga perkembangan di kota saya sendiri di Surabaya. Lokasinya juga dekat dengan rumah saya.
Tapi ini Pak Santiabar, ini lokasinya ini gereja Pak ini. Ini waduh, ini lebih ngeri lagi Pak ini. Jadi pendetanya ini Pak melakukan perbuatan tindak asusila juga Pak kepada anak didiknya gitu loh. Dia mengakunya ini anak sekolah minggu yang dia didik sendiri. Wah, ini saya juga geram itu ya. Saya sampai sempat ikuti kasusnya, sampai masuk di Polda Jatim, sudah melalui proses peradilan juga, sudah divonis. Dengar-dengarnya sih dapat hukuman sekitar 7 tahun ya, tapi katanya 5 tahun ya di penjara ini. Jadi kita Galarua sendiri tidak membenarkan ya, bukan kita hanya menunjuk jari, maaf ini ke saudara-saudara kita yang beragama Islam atau yang beragama bukan Kristen, enggak. Saya pun tidak membenarkan kalau kejadian ini terjadi ya di lingkungan Kristen, di lingkungan gereja. Itu kita mengutuk keras loh, ini nggak boleh ini. Yang saya takutkan, negara kita ini dengan hal-hal seperti ini, salah satunya ini ya, pencabulan kasus asusila di lembaga pendidikan ya, sekolah-sekolah pendidikan, katakanlah pesantren. Ini bisa membuat bangsa kita ini menjadi degradasi moral. Bayangkan ya korban-korbannya. Itu bagaimana masa depannya? Betul apa yang disampaikan Pak Santiamer dan Bu Lisoy. Kasihan loh korban-korbannya ini. Mereka pasti membawa satu trauma. Dan itu menjadi satu, mohon maaf ini, cacat ya. Istilah mental mereka menjadi cacat gitu loh. Nah, terus oke, pemerintah juga kita harapkan tegas dong. Kalau memang ada terbukti pelakunya, harus dihukum. Jangan karena tekanan massa, katakanlah tekanan apa ya, banyak yang berdemo, membela pelaku, terus polisi jadi takut. Jangan gitu loh. Saya harapkan juga aparat ini beranilah bapak-bapak ya, bapak-bapak ibu aparat kepolisian ini berani tegakkan keadilan di tengah masyarakat, ciptakan rasa aman. Ya kan kita tahu sendiri polisi kan melindungi, mengayomi masyarakat. Ya kalau masyarakat tidak dilayani dengan baik, tidak merasa terlindungi untuk kasus-kasus gini ya gimana gitu loh. Kita sendiri kan jadi takut gitu loh, nggak resah terus gitu tiap hari. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain mau berpendapat atau Pak Santiamer juga mau ini Pak menambahkan tadi Ibu Lisoy. Jadi itu ya Pak ya. Jadi kita berharap ini kan bukan masalah sepele ini ya. Dari aspek kemanusiaan ini secara sadar atau tidak sadar terjadi perusakan kualitas sumber daya manusia. Dan pada umumnya mereka ini adalah anak-anak generasi muda. Generasi yang ingin membuat masa depan lebih baik. Coba kalau digrogoti kan ini seperti penyakit ini kan gitu. Kenapa penyakit ini tidak dibasmi? Kenapa dipelihara? Tetapi sementara orang yang melakukan tindakan kebaikan, kok ini dibasmi gitu loh. Jadi sudah double kan gitu kan. Bukan double standar, itu kelakuannya sudah double. Siapa stakeholder yang berwenang di sini? Satu MUI, karena Anda mengatakan adalah membina iman daripada umat Anda. Maka dikeluarkanlah fatwa, dikeluarkanlah sertifikat halal ini segala macam. Tetapi ini makanan itu, sertifikat halal itu kan makanan masuk ke mulut, masuk ke perut, keluar ke jamban. Tetapi ini masuk ke pikiran, hati, dan jiwanya itu Anda tidak berbuat apa-apa. Dan ini akan melekat terus selama dia masih hidup di dunia ini. Menjadi trauma. Itu kasus yang di apa itu Pak, yang tadi saya katakan itu, tahu nggak itu ya? Ini multi efek loh ya, yang saya katakan tadi ini Pak ya, si ini yang di apa itu di Bojonegoro itu ya, seorang guru bernama Muammar Majid berusia 23 tahun yang melakukan pencabulan itu selama 3 bulan. Tahu nggak ini orang sewaktu di pondok pesantren mengalami hal yang sama oleh kakak kelasnya. Berarti kan penyakit ditularkan ini. Penyakit mental ini ditularkan. Nah, kenapa ini negara, Kementerian Agama, khususnya MUI, yang mengangkat dirinya sebagai wakil Tuhan di dalam memelihara karakter ataupun perilaku daripada umatnya ini, diam 1000 bahasa. Gitu loh Pak. Jadi kalau dia misalnya apakah dia menggunakan APBN atau tidak, ya bukan masalah
Tapi kalau dia menggunakan APBN uang rakyat, luar biasa sadis itu. Itu sama dengan pembunuh manusia. Kenapa pemerintah berdiam saja? Kalau saya mengusulkan pelakunya hukum berat sesuai dengan tadi itu pasal berapa, ya, dengan pasal itu 289 KUHP, izin operasional pondok pesantrennya cabut dan tidak diberi izin lagi. Ibaratnya seperti ini loh Pak, SIM, surat izin mengemudi. Ya, kalau sudah diberi peringatan langsung dibolongin sampai kapanpun seumur hidup sampai dia mati tidak boleh lagi mengendarai mobil gitu. Sama gitu. Jerah kan, malu. Malu dia kemana-mana pun pasti malu. Gitu loh, ya kan? Tapi kalau dibiarkan begini, oh di apa dulu, di apa namanya itu, dikasih dulu sekian bulan, nggak boleh beroperasi, nanti dikasih lagi. Sontoloyo juga Kemenak itu kan, Sontoloyo, MUI juga Sontoloyo gitu, tidak mendidik. Nah ini yang sangat kita prihatin. Kalau Anda penegak hukum, menjadilah penegak hukum yang benar dan tidak berpihak. Anda berpihak bukan ke si A ke si B. Jangan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Berpihaklah kepada kebenaran. Nah, di dunia ini kebenaran apa sih? Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan aja yang dituntun oleh nurani akal budi Anda. Jangan di-drive oleh suatu organisasi di luar seperti Panji Gumilang, di-drive oleh fatwa. Dinyatakan penistaan agama. Masa dia menista agamanya sendiri itu gimana sih? Misalnya seperti Pak Supriyadi, agamanya agama A. Masa Pak Supriyadi menista agamanya sendiri terus agama Anda, pelaku agama Anda menghukum Anda, itu di mana logikanya itu? Ngawur itu, ngawur. Itu di negeri Konoha begitu ya. Apakah Indonesia di negeri Konoha atau negeri Wakanen gitu loh. Lanjut Pak Supriyadi. Baik Pak, terima kasih Pak Santi Amar. Iya, jadi betul ya yang dikatakan oleh Pak Santi Amar. Jangan hanya Kemenak, Kementerian Agama, jangan hanya berkomentar ketika ada kasus berkomentar. Mana tindakannya gitu loh. Di mana tindakannya? Langsung cabut. Betul, saya mendukung apa yang dikatakan Pak Santi Amar. Langsung cabut, tindakan langsung cabut. Begitu ada korban, tutup, bekukan, langsung cabut. Jangan yang lembaga yang katakanlah yang mau mendidik benar-benar, yang memang ingin supaya negara kita maju malah ditutup gitu. Orang yang nggak salah malah dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, dibikin-bikin. Jadi ya inilah ya maksudnya yang menjadi keprihatinan kita semua sebagai anak-anak bangsa. Ya kita pingin ya tentunya betul yang dikatakan Pak Santi Amar. Kita ingin melihat generasi ke depan ini generasi yang baik ya. Generasi yang membangun bangsa ini, berkontribusi untuk negara, berguna bagi bangsa dan negara. Ya kalau sudah dirusak seperti ini dengan tindakan asusila, mau kapan gitu loh, mau kapan bagusnya kita Indonesia ini. Ya ini saya menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung. Shalom, selamat malam Ibu Linda. Terus ada Pak Yunus juga, selamat malam Pak Yunus. Silakan mau berkomentar, bisa langsung saja, open mic. Dari Bu Linda, ini biasanya Bu Linda juga punya pandangan yang cukup ini ya, cukup tajam ya mengenai kasus-kasus ini ya. Apalagi tadi Bu Lisoy kan juga memberikan komentar dari sisi orang tua ya, dari sisi katakanlah perspektifnya orang tua, keluarga. Silakan Bapak Ibu kalau siapa yang mau berkomentar lagi, memberikan pendapat, mari kita berdiskusi atau mungkin juga terkait dengan kasus ini, hal-hal ini yang mau bertanya langsung juga ke Pak Santi Amar bisa menanyakan. Ada orang Cirebon itu? Pak Ate ya Pak ya? Pak Agus, Bukan, Pak Agus Sutrisno. itu LD official itu, LDO official. Kan orang Cirebon itu sekarang hari ini. Ya, malam Pak Agus Sutrisno. Sentimen amat sih. Oh, Bu Linda. Bu Linda ini. Ayo Bu. Nih. Udah makan empal gentong itu. Iya, kalau pasatnya mah tak kasih gentongnya aja, gentong. Jangan kasih empalnya, kasih gentongnya aja. Gitu. Ini tentang apa tadi? Tentang itu ya, apa sih? Dipilih?
pencabulan, Bu, di pondok pesantren, Bu. Kasus pencabulan di pondok pesantren. Oh, di daerah mana itu Iya, ya? kalau pasarnya Di daerah mana itu ya? Di Jawa Oh, di Timur ada, Bu. Trenggalek, di Jombang, Trenggalek, NTB, ada di di Jombang, Depok. banyak, Bu. Oh, banyak itu. Iya, ya ini dia nih ya. Kalau aku mau berkomentar nih ya. Satu ini, hai para orang tua ya. Yuk, mari pikir sehat ya sebelum sebelum orang tua ini menempatkan anak-anakmu di pondok pesantren. Yuk, telusuri dulu pondok pesantren itu. Kan orang tua ibu-ibu ini kan juga sudah sering mendengar ya bahwa pondok pesantren yang seharusnya tempat menuntut ilmu, tempat belajar, sekarang jadi banyak masalah, terjadi percabulan. Apa orang tua itu tidak khawatir? Pasti khawatir kan? Nah, himbauan saya buat orang tua, sebelum memasukkan anak ke pesantren, dicek dulu pesantrennya dan anak itu harus diawasi betul-betul. Kan tidak bisa terus-terusan pondok pesantren itu ada terjadi eh, percabulan lah, pemerkosaan. Aduh, itu sangat, sangat, sangat tidak diizinkan. Bagaimana mungkin anak kita sekolahkan di pesantren, kita berharap anak itu bisa dibina, bisa dididik, jadi orang yang baik gitu ya, jadi generasi-generasi muda yang potensi, yang bermutu. Kok di tempat yang seharusnya berkelas, malah masa depan mereka tuh hancur. Nah, ini ini udah nggak benar. Jadi sekali lagi sudah bukan lagi satu tempat yang kita bisa menyerahkan seutuhnya anak kita ke tempat pesantren, sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa. Tidak bisa lagi melepaskan ke ustadz atau siapapun, guru-guru atau siapa, tetap harus orang tua harus aktif sebisa-bisanya untuk terus mengcover anak-anak, memberi juga pandangan didikan juga kepada anak-anak. Tidak bisa sepenuhnya kita serahkan kepada pesantren. Orang tua harus juga ikut mendidik. Kalau saya loh ya, terus membangun komunikasi dengan anak-anak, bertanya apa yang kalian dapat, apa yang kalian pelajari, dan pastikan komunikasi terbuka ke anak-anak bahwa apapun yang terjadi di pesantren harus laporkan kepada orang tua. Jadi tidak boleh ada roh ketakutan terhadap anak-anak ketika mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Anak-anak itu dibuat ketakutan. Untuk itu, supaya mereka tidak takut, orang tua harus berupaya keras supaya anak-anak ini berani. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pemerintah? Kalau yang namanya sekolah kayak pesantren, pondok pesantren begini, terus terjadi begini, kasus-kasus seperti percabulan dan pemerkosaan dan teman-temannya, apakah pemerintah daerah dalam hal ini mungkin ya bersikap diam? Tidak ada tindakan kah? Tidak ada hukuman kah kalau terjadi seperti itu? Itu kan sudah nggak benar. Mau dibawa kemana kalau anak-anak generasi muda itu masuk ke situ dan ujung-ujung masa depan mereka hancur? Ini kan juga ada tanggung jawab kan dari pemerintah setempat kan? Kalau memang tidak benar dan itu memang membuat ini satu malapetaka bagi masa depan anak-anak, tindakan keras harus diambil. Bila perlu ditutup. Coba kalian bayangkan kalau anak kalian hancur masa depan. Apa yang kalian lakukan? Marah kan? Ya sama. Sungguh prihatin ya. Sungguh prihatin. Kalau tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat untuk mendidik ya. Ternyata fungsinya berbalik. Wow, sangat disayangkan sekali. Dan ini tidak boleh terus dipiara. Kalau tidak ada tindakan keras, akan terus tumbuh seperti jamur.
Bukankah kita sering mendengar perlakuan-perlakuan seperti ini? Kok bisa terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi? Apa yang salah ini sebetulnya? Satu aja, tidak tegas. Mungkin itu dulu Pak Supriyadi. Jadi Pak Supriyadi, mohon tambahan gini Pak. Jadi gini Bu ya, mereka yang mengalami pencabulan ini, biasanya mereka itu diancam. Nah, ini. Tetapi pada saat yang bersamaan diancam, mungkin ini ya dengan menggunakan ayat-ayat tertentu. Ya. Kemudian dikasih iming-iming, dikasih duit gitu. Nah, Iya. kapan ini terungkap situasi ini? Ketika ada kunjungan dari katakanlah Departemen Sosial atau mana ya sana, maka ibu-ibu santriawati ini juga bisik-bisik. Nah dari situ baru ketahuan. Tetapi kalau santriawatinya sendiri jarang itu yang berani mengungkapkan karena dia sudah dibawa ancaman. Apalagi ancamannya itu ditambah dengan ayat-ayat kan. Ini problema gitu. Jadi pemerintah ini harus tegas bersikap. Jadi kalau meminjam istilah perusahaan terstruktur, sistematis dan masih paling cocok digunakan kepada pesantren-pesantren, pimpinan pesantren yang selalu atau cenderung melakukan pencabulan kepada santriwatinya. Maka pertanyaan adalah harus ditemukan suatu mekanisme bagaimana melindungi para santriwati ini yang tujuannya datang ke pondok pesantren itu menuntut ilmu, bukan untuk supaya masa depannya hancur. Nah, jadi tidak cukup memang kalau santriwati itu kan polos-polos saja, apalagi masih muda kan level-level SMP. Dia polos-polos itu. Nah, orang tua yang harus berbijak di sini. Kemudian pemerintah daerah yang di daerahnya di situ masa dia nggak tahu itu. Saya jadi bercanda. Kapan pengawasan seseorang terhadap yang perlu diawasi, sebenarnya tugas dia itu longgar pengawasan karena dia dapat bagian gitu. Jadi Pak Supriyadi ketawa ini kalau dibilang dapat bagian kan. Bagaimana misalnya BPKP mengawasi suatu instansi pemerintah? Karena dia dapat bagian disuapkan ya dia tutup mata. Ya udah terjemahkan dalam hati masing-masing lah. Ya. Apakah MUI juga gitu tahu? Dia yang tahu lah, kita nggak menuduh. Tetapi yang kita lihat fakta, kenapa pengawasannya ini begitu longgar dan dibiarkan berlarut-larut dan berulang-berulang sepertinya ini hal yang biasa. Memalukan ini bagi suatu negara yang mengaku negara yang beragama, religius. Masyarakat yang beragama apa? Sudahlah, ya. Ini adalah pemerintahan yang baru. Saya berharap juga ke Pak Prabowo karena ada program kasih makan dan minum susu siang gratis. Jangan dikasih ke pondok-pondok pesantren begini. Jangan usah kasih Pak. Ini ada masalah nggak usah kasih. Ya kan, itu katanya ada dana abadi untuk pondok pesantren. Masa dana abadi dikasih pondok pesantren yang begini? Berarti Bapak juga ikut secara tidak langsung merusak generasi penerus. Jangan kasih. Sorry ya, gitu Pak. Itu dong. Lanjut Pak Supriyadi. Cuma gini Pak, apakah Bu. mungkin ya? Apakah mungkin ketika anak-anak itu masuk ke pondok pesantren itu ada semacam pernyataan begitu supaya in case terjadi apa-apa ada langkah-langkah hukum yang diambil? Gini Bu, analoginya. Kalau enggak, Gini analoginya Bu, itu susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Gini analoginya, kalau di suatu daerah, suatu desa, yang jualan itu hanya yang buka warung itu hanya satu, maka tidak ada pilihan bagi orang lain berbelanja selain daripada ke warung itu. Maka biar bagaimanapun sikap warung itu, cemberut ngomong kasar apa boleh buat ya tetap ya belanja ke situ. Sekarang misalnya pondok pesantren, ya, Anda mau ya syukur, Anda nggak mau ya nggak apa-apa kan. Kata pemilik pondok pesantren begitu. Nggak ada pilihan dia kan. Kalau misalnya ke pondok pesantren yang lain, jauh mungkin kan. Nah itu masalahnya. Jadi ini adalah masalah pendidikan. Orang tua mungkin perlu diberi pembekalan bahwa pendidikan yang baik itu bukan hanya di pesantren, apalagi bayar. Sebenarnya juga sekolah negeri ada. Sekolah ini ada.
Ini adalah suatu sistem pendidikan nasional yang sebenarnya selalu mengagung-agungkan sejarah. Dulu sejarah Indonesia merdeka, pesantren-pesantren, itu dulu. Bukan kita mengatakan itu tidak bagus, tetapi Anda bertransformasi lah. Ya, pondok pesantren itu bertransformasi karena Anda mendapat dana dari negara. Ini adalah kegagalan negara sebenarnya menyediakan pendidikan bagi anak-anak bangsa Indonesia. Kegagalannya. Kenapa harus ada pendidikan-pendidikan pesantren-pesantren begini? Apa nggak mampu negara? Bikin aja negeri semua. Nah, bikin aja negeri semua. Kenapa rupanya? Kalau udah negeri, peraturan negara. Kalau Anda belajar agama, belajar di rumah, jangan di sekolah. Ya, jadi seperti sekarang ini sebenarnya, nama sekolah SMA negeri, nggak usah lah pakai negeri, nggak jelas ini negeri. SMA kebangsaan, bikin aja kebangsaan Indonesia lah. Supaya di situ dididik semua yang berbau-bau kebangsaan, bukan agama, masalah pakaian, apa segala macam, bukan itu. Kebangsaan itu yang ditekankan. SD negeri 29, SD kebangsaan sekian, itu jangan pakai negeri lagi. Negeri ini nggak jelas juga, negeri Konoha atau Wakanen ini. Gitu Pak Supriyadi, lanjut. Wah, saya setuju Pak Sandiambar yang terakhir ya. Kita nggak Iya. pakai negeri lagi, kita pakai kebangsaan. Kalau saya Kebangsaan. pinginnya SMP nasional, Pak. Udah langsung bilang Atau SMP nasional. nasional. Iya. Betul. Jadi sudah tidak apa ya, tidak ya udahlah. Kita ini Negeri katanya apa? negara Nggak jelas. Pancasila. Iya jelas lah, kita mau yang jelas-jelas aja lah Pak ya. Terus Iya. oh iya Pak, ini menarik tadi Pak Santiamer kan sempat mengatakan bahwa apa ini mengenai menyinggung sedikit mengenai dana ya Pak ya, menggunakan dana APBN lah untuk pondok pesantren ini. Saya jadi teringat gini Pak. Terus Pak Santiamer juga menyinggung bahwa apa ya, harus ada ketegasan ya dari Pak Prabowo ya. Kan beliau sebagai presiden yang terpilih kedepannya akan memerintah Indonesia selama 5 tahun. Saya jadi teringat gini Pak, waktu ada safari politik, kampanye politiknya waktu Pak Prabowo ke Kota Malang di Jawa Timur, beliau kan sempat masuk ke salah satu forum diskusi juga, menyampaikan programnya ke apa itu kiai kampung ya Pak ya, kiai kampung dan santri lah gitu loh. Nah terus ketika beliau memaparkan bahwa ada makan gratis itu Pak, terus ditanggapi juga, direspon lagi oleh kiai, katakanlah ustadz atau kiainya lah dari pondok pesantren bahwa dengan makan gratis itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh ini siswa-siswa, atau beasiswa juga tidak dibutuhkan karena beasiswa nanti hanya akan membuat para guru itu tidak dihargai, ustadz-ustadz itu tidak dihargai gitu loh. Wah, saya juga malah jadi tanda tanya Pak ya. Loh, ini terus Pak Prabowo tapi dengan tegas juga menjawab pertanyaannya dengan begini. Ya kalau memang nggak mau dibantu, ya jangan terima. Saya nggak maksa gitu loh. Saya cuma ingin, waktu itu beliau mengatakan, Pak Prabowo mengatakan, saya hanya cuma ingin memberi makan, memperbaiki gizi anak-anak Indonesia ini. Karena kita tahu sendiri masih banyak terjadinya kekurangan gizi. Mungkin dalam artinya itu beliau melihat ada masih banyak kasus-kasus stunting Pak ya, kekurangan gizi buruk. Nah itu mau diperbaiki dengan memberikan makan, asupan nutrisi gitu loh. Tapi saya juga jadinya kan melihat, waduh berarti mindsetnya juga kok katakanlah seorang ini ya, guru di pondok pesantren kok seperti itu gitu loh. Seharusnya kan menyambut baik Pak. Wah kalau saya sih senang Pak, kalau orang semakin banyak yang berpendidikan, semakin banyak katakanlah saudara-saudara kita yang bisa sekolah, melakukan pendidikan formal, berarti negara ini kan sedang melakukan perbaikan Pak. Ya kita harap generasi ke depan akan bagus Pak gitu loh, secara pemikiran, mereka dibekali dengan pendidikan formal. Ya kalau misalnya terus makan Pak, apa salahnya ya Pak Santiamer ya, kalau kita dikasih makan. Nah itu kan enak Pak gitu loh. Saya juga mau Pak. Makan kan untuk memperbaiki gizi itu. Ya tapi ya sudahlah. Maksudnya oke lah itu sebagai input saja ya. Saya cuma menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Ya seperti itulah ya kondisinya Indonesia sekarang. Ya kita ini harus terus bersuara, menyuarakan kebenaran, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ini. Kita masih tunggu juga ketegasan ya. Tadi Bu Lida juga mengatakan hal yang sama juga ya dengan Pak Santiamer, dengan Bu Lisoy.
Dibutuhkan ketegasan, keseriusan dari pemerintah, upaya-upaya perbaikannya. Jangan hanya cuma ngomong aja kan, wah iya ini nanti diusut, nanti begini, nanti begitu loh. Tapi begini begono, tapi nggak ada tindakannya. Sama aja dong, sorry ye gitu ya. Sorry ye. Jadi Pak Supriyadi, mohon maaf Ya, ini Pak. Pak. Jadi Ya. apa motivasinya menolak itu kan? Patut diduga begini. Iklim di atau suasana di pondok pesantren itu menuntut kepatuhan total daripada santri kepada pengasuhnya. Menuntut ketergantungan total. Kalau ini termasuk makanan, kalau ini nanti datang dari luar, takut mereka tidak dihargai. Nah, ini kan pola pikir yang salah. Jadi sebenarnya mereka ini bukan dididik menjadi manusia yang mandiri, manusia yang kritis, tetapi manusia yang taat, nggak jelas juntrungannya, pokoknya taat. Apalagi menggunakan ayat kan. Pondok pesantren Al Zaitun beda loh. Beda, kritis boleh. Tetapi dalam koridor pluralisme, Pancasila, dan keindonesiaan. Koridornya itu. Anda mau belajar agama silakan, mau belajar ini silakan. Tetapi koridornya Pancasila, kebangsaan, toleran, ya, dan menghargai orang. Nah, itu suasana itu yang ada di sana, ada suasana kebebasan yang terkendali. Tetapi kalau mungkin pesantren yang menolak makan itu, wah ini nanti santri yang tadinya saya kasih makan, nanti dia bisa protes ini. Kan yang kasih makan bukan kiai. Ini yang ditakutkan oleh para kiai kemungkinan. Jadi mereka ini bukan mendidik menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia-manusia artificial intelligence, AI gitu, yang bisa di spek sana sini. Ini yang merusak. Jadi dalam hal ini MUI dan negara atau pemerintah harus tegas. Kalau ada misalnya begini, apa pesantren dibina, nggak mau dibina, binasakan gitu. Lanjut Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Santiamer. Jadi sudah jelas ya bahwa ini ya jangan mau ya kita ya benar ya apa yang dikatakan Bu Lisoy juga dengan Bu Linda tadi, orang tua juga harus selektif. Jangan biarkan anak-anaknya mereka itu main asal masuk aja, padahal masuk juga bayar ya. Setahu saya juga nih, saya pernah berbicara dengan ya katakanlah relasi kerja ya, beliau seorang katakanlah seorang muslim lah, seorang haji ya. Anaknya juga masuk di pondok pendidikan pesantren begitu, dan ya saya menanyakan juga uang semesternya juga mahal juga loh. Menurut saya ya ini ya Bapak Ibu ya. Tidak murah juga loh Pak itu bayarnya itu Pak, dan harus bayar di depan gitu. Harus bayar separuh lah minimal gitu. Waduh, saya juga mengatakan bahwa ya sebenarnya sih ya hampir sama dengan uang sekolah lah katakanlah. Cuman ya ini ya di situ juga ya saya juga sempat tanya-tanya ya sama beliau, Pak bagaimana gini. Cuman ya katakanlah Bapak itu juga selalu mengontrol anaknya, selalu menanyakan hal-hal apa saja yang terjadi. Ya ini yang tadi poin-poin yang disampaikan ya oleh Bu Lisoy dan Bu Linda. Kontrol orang tua itu juga penting, jangan dilepas aja gitu loh. Dilepas kita tutup mata, oh yaudah yang saya percaya aja, apalagi ini embel-embelnya agama enggak, ini pasti bagus, pasti baik, malah enggak kan, malah yang terjadi ya seperti ini. Banyak kasusnya asusila yang terjadi. Ini ya mungkin karena ya ini orang tua main asal percaya aja, menaruh anak-anak mereka di situ. Jadi kita tidak membenci ya, tidak menghina ya agamanya, keyakinan orang lain, tetapi tindakan-tindakan yang asusila yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan pesantren ini yang kita harus antisipasi ya, jangan maksud tidak boleh terjadi seharusnya. Ya itu karena nanti berbahaya yang apa yang Pak Santiamer katakan tadi dipaparkan, rusak generasi bangsa ini. Baik pelaku, baik korban, dan itu akan terulang terus. Ya baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Mungkin ini Jadi gini siapa? Pak Supriyadi. Ya Bu Linda. Ya. Ya, jadi ada tambahan sedikit ya. Ya lanjut Bu. Biaya sekolah mahal masuk, toh itu tidak menjamin bahwa semua itu akan baik-baik saja, kan tidak. Ya kan, uang sekolah mahal, sekolah ini punya nama, bukan hanya karena pelajarannya kan, tetapi sikap
tingkah laku daripada pendidik-pendidik ini benar-benar harus diperhatikan. Dan saya sebagai orang tua, kalau saya ya orang tua, saya punya hak penuh atas anak saya. Termasuk kalau ada apa-apa dengan anak saya berhak untuk tarik keluar anak saya dari situ. Itu orang tua harus tegas. Jangan berpikir, oh karena ini pondok pesantren, sudah salah, keliru. Kalau memang fakta berbicara anak kita sudah, katakan sudah diperlakukan tidak normal lagi di situ, wajib hukumnya tarik keluar anak kita. Siapapun tidak ada yang berhak kecuali saya orang tuanya. Tarik keluar, cari tempat lain yang lebih bermutu. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau saya perhatikan orang tua ini kalau sudah berhadapan dengan mungkin dengan pendidik-pendidik di dalam pondok pesantren, ciut. Mereka dianggap sebagai orang yang punya ilmu, yang basicnya agamanya tinggi. Itu keliru. Kalau kita punya agama tinggi, pengetahuan bagus, tetapi kalau memperlakukan anak kita tidak senonoh, apakah kita masih mau mempertahankan anak kita di situ? Makanya saya bilang kembali lagi, orang tua pegang peranan penting. Dan fungsi pengawasan kontrol harus benar-benar ketat. Tidak hanya sepenuhnya diberikan kepada pondok pesantren untuk mendidik, orang tua pun ada didikannya. Satu-satunya cara adalah membangun komunikasi dengan anak-anak di situ. Memberikan pengetahuan apa-apa yang tidak boleh ya. Terus kalau ada terjadi apa-apa, lapor kepada kami orang tua. Jadi anak-anak tidak bisa diintimidasi ya. Nah, anak-anak dikasih tahu. Contohnya seperti ini. Kalau ini berarti sudah nggak benar. Lapor kami. Lapor papa atau lapor mama misalnya. Jadi anak-anak dikasih pelajaran dari orang tuanya juga. Jadi kalau orang tuanya juga masa bodoh, ya saya bisa mengatakan juga salahnya orang tua juga. Tidak bisa menyerahkan sepenuhnya. Itu kan hak saya orang tua. Tanggung jawab saya. Dan ambil tindakan keras, orang tua harus bersuara keras. Kalau memang ada oknum di situ yang bersalah, tindak tegas, viralkan. Tidak salah kok itu. Ini anak-anak muda ini kan generasi penerus bangsa. Kalau terus-terus dihadapi seperti ini, mau jadi apa ini Indonesia? Itu aja Pak Supriyadi. Setuju, Bu. Ini Bu, saya mau tanya ya ke Bu Linda ya. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Bu Linda. Jadi jangankan, kita kan berharap gini Bu Linda, jangan sampai terjadi kan. Maksudnya kalau sudah ada indikasi aja, seandainya nih ya, kita berandai-andai ini, maaf nih Bu Linda. Indikasi sedikit, ya maksudnya udah ada indikasi tanda-tanda, kalau Ibu Linda sebagai orang tua, Ibu Linda berani nggak langsung tarik anaknya Ibu keluar itu? Seandainya aja ini Bu ya. Terlalu amat sangat berani. Saya ulang ya, terlalu amat sangat berani. Saya 1.000.000% berhak atas anak saya. Itu aja. Kenapa orang tua harus mesti berpikir, nanti ininya nggak enak. Singkirkan itu. Singkirkan itu. Saya menitipkan anak saya untuk dididik. Kalau kalian tidak mampu, 1, 2, 3, saya cabut keluar anak saya. Kelar. Apa yang sulit? Apa yang harus ditakutkan? Saya menghadirkan anak saya ke bumi bukan untuk dihancurkan, kan? Untuk dididik jadi manusia yang berguna. Kalau kalian tidak mampu, ya saya cabut keluar anak saya. Kelar. Cari sekolah yang lebih bermutu. Itu aja. Sederhana kok. Ya kan? Kamu Betul, pendidik Bu. sudah gak benar, laporkan polisi, proses. Pasti begitu. Jadi yakin dan jangan ragu ya Bu ya. Begitu ada Sangat tidak indikasi boleh, langsung Bu. ibu-ibu sangat tidak boleh ragu. Kita menghadirkan anak ke bumi, kita bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh. Apalagi ini menyangkut masa depan ya. Perlakuan-perlakuan yang tidak baik kepada anak-anak, wah,
orang tua wajib hukumnya turun, proses, viralkan gitu, supaya jangan jadi korban lagi, ada korban gitu. Harus. Bukankah sekarang banyak orang berjubah sebagai orang yang suci kudus? Ya. Tetapi sebetulnya di dalam kan iblis bludak. Iya kan? Penampilan boleh kelihatan seperti orang kudus, orang suci. Apakah itu menjamin? Kan tidak. Coba ya kita lihat ya, kayak Ponpes Al Zaitun ya. Nah, itu juga bagus memang pendidikan di situ. Ketat memang, ketat. Coba kita ke Al Zaitun, ada orang yang merokok? Nggak ada. Tanya Pak Santiaman coba. Tidak ada orang merokok di Al Zaitun. Gitu. Makanya kadang-kadang ya, ada juga sih ya orang tua yang mungkin terlalu sibuk ya bekerja cari uang, terkadang juga melupakan itu ya, melupakan kewajiban mengawasi anak-anak ya, memberi nasihat. Bisa jadi juga seperti itu Pak Supriyadi. Ya. Kita tidak bisa Oke. menutup itu ya, bahwa ada juga kejadian seperti begitu, saking sibuknya bekerja, saking sibuknya mencari uang, sampai kadang-kadang melupakan tanggung jawab mendidik anak-anak. Itu tidak punya waktu, serahkan kepada orang lain yang mendidik. Itu juga sangat apa ya, aduh, kalau saya sih tidak sepenuhnya setuju dengan cara-cara begitu. Kita dapat uang banyak, tapi anak kita hancur. Pilih mana? Ya mudah-mudahan sih ibu-ibu yang sekarang sudah lebih cerdas, lebih berani ya, berani bertindak. Kalau memang itu melanggar harus berani Bu. Kalau kita betul cinta sama anak-anak kita ya kita bersuara supaya tidak ada lagi korban-korban yang lain. Itu selama kita punya data, punya bukti, kenapa harus takut? Ya kan? Kita menghadirkan anak-anak di bumi kan bukan hanya menghadirkan begitu saja kan? Tanggung jawab full 100%. Itu aja dulu, mungkin yang lain mau komentar. Oke, terima kasih Bu Linda ya. Jadi yang saya garis bawahi dari Ibu Linda adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bagaimanapun juga nasib anak itu juga pengaruh dari orang tua ya, didikan orang tua juga di keluarga. Lalu bagaimana kita ini bisa berkomunikasi juga dengan anak. Jangan sampai orang tua hanya diam-diam saja atau mungkin malah separuh tutup mata ya. Kalau saya istilahnya separuh tutup mata, tidak mau tahu atau ya pura-pura nggak tahu atau mungkin repot lah gitu. Ya saya kira itu ya silakan kalau yang ingin menanggapi atau mungkin ingin memberikan komentar bisa untuk membuka mikrofon langsung. Kalau Pak Gindo gimana? Udah sampai rumah nggak ini? Pak Gindo masih monitor nggak ini Bung Pak Beta Gindo? raise hand kayaknya. Bung Beta ya, Bung Beta Maluku. Iya. Pak Beta Maluku Shalom silakan Pak Pak. Supriyadi, selamat malam Pak Supriyadi, Malam, Bu Pak. Linda, teman-teman. Ya. Ya, Menarik shalom. yang Bu Linda sampaikan, memang itu secara idealnya harusnya seperti itu. Tapi kalau kita mau telaah lebih dalam, pesantren-pesantren ini yang dibiayai oleh pemerintah ini, kita bisa lihat bahwa bisa dicarilah datanya ya. Pada umumnya murid-muridnya itu adalah anak-anak dari masyarakat ekonomi lemah. Walaupun tidak semua, tapi secara umum bisa diperhatikan. Sehingga anak-anak dari keluarga ekonomi lemah ini tidak ada pilihan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah umum yang berkualitas. Dan mereka terjebak dalam pemahaman keyakinan bahwa apabila anaknya disekolahkan ke pesantren, anaknya akan jadi soleh, soleha, Ya, dengan harapan sih. seperti itu. Tapi yang terjadi ternyata kita bisa lihat data setahun terakhir ini saja,
begitu banyak terjadi pelecehan seksual terhadap anak murid mereka di pesantren. Nah, kenapa pemerintah tidak bertindak tegas? Karena saya lihat pemerintah gagal dalam menjalankan fungsi negaranya, melindungi setiap anak masyarakat apapun latar belakangnya. Nah, secara politik juga pemerintah terancam ya, tanda kutip, apabila menindak tindakan hukum, semua unsur yang berlabel agama seperti impoten. Contoh kasus MKC dibandingkan dengan kasus Yahya Waloni, Abdul Somad. Kelihatan ketidakadilan karena itulah keimpotenan wibawa pemerintah dalam penegakan hukum. Nah, ini juga terjadi menjadi bumerang bagi mereka sendiri di dalam melihat persoalan kriminal yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren ini. Ya, Menteri Agama mana tadi Pak Santemir sudah menanyakan ya. Maruf Amin mana sebagai Kiai Haji, ya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang terhormat, melihat umatnya sendiri dikriminalkan oleh ustadz-ustadz di pesantren misalnya atau pemilik-pemilik ponpes tersebut. Artinya mereka ini memang degil. Mereka beragama tapi tidak berperilaku seperti manusia normal. Seharusnya, nah kita nih yang bukan Muslim, kita bisa objektif mana yang benar, mana yang salah. Mau itu PGI kita hajar, mau itu MUI kita hajar, pokoknya kita tidak lihat latar belakang agama, suku, dan sebagainya. Selama dia diperlakukan tidak adil, seperti anak-anak ponpes ini, kita bersuara. Ya, disitulah baru kita bisa dibilang negarawan sebenarnya, tanpa pandang bulu. Nah, ini sayangnya tidak dilakukan oleh rejim Jokowi Maruf Amin atau rejim-rejim sebelumnya juga. Sehingga ini terus berlarut dengan kasus-kasus kriminal atas nama agama, baik itu pelaku maupun yang korban, sama politisasi agama, sehingga hukum menjadi lemah, tak berdaya dalam menindak, melakukan fungsinya, nggak berfungsi. Ya. Nah, saya melihatnya gini lagi, Pak. Khusus untuk para korban, andaikan yang menjadi korban ini keponakan Jokowi yang diperkosa atau disodomi. Iris kuping kalau nggak ada jam itu juga langsung turun itu. Kapolri bahkan turun. Ya, disitulah lemahnya hukum. Orang melihat hukum dari posisi, dari kekuasaannya, bukan dari kewajiban hukum itu bertindak tanpa pandang bulu. Ya kan, apalagi tambah agama. Tapi kalau itu keponakannya Jokowi atau keponakannya si Luhut bin Sarpanjaitan, iris kuping kalau nggak langsung ditindak. Mau kata pondok pesantrennya si Maruf Amin kayak begitu terjadi korbannya keluarga dekat penguasa, selesai. Iya kan? Atau salah satu konglomerat kayak Yusuf Kala lah. Anaknya Yusuf Kala atau cucunya Yusuf Kala dilakukan seperti itu. Oh, langsung ditindak. Jadi ini politisasi agama ini emang udah biadab ya, Pak. Apapun agamanya harus dipisah. Sehingga hukum bisa objektif, tegak lurus, berkeadilan. Mungkin gitu Pak Supriyadi. Terima kasih Bu Linda juga. Wah, keren. Keren Pak Beta ya. Keren Pak Beta statementnya. Ya, saya juga setuju Pak ya. Jadi jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih gitu. Kalau misalnya yang apa orang-orang penting yang dikatakan punya status sosial, punya jabatan penting, langsung gerusa-gerusu. Kalau perlu beritanya diputar setiap hari ya. Wah, ini setiap menit ada itu beritanya keluar. Tapi gilirannya orang yang mohon maaf nih ya, orang yang rakyat jelata, yang apalagi ekonominya maaf lagi ini yang menengah ke bawah, pura-pura buta semua, pura-pura tuli ya, orang padahal udah laporan ke polisi, kalau bisa diusir orangnya, jangan datang lagi bikin laporan. Wah, ini miris ini ya kita ya, Indonesia ini bagaimana ini kita negara ini bisa menciptakan keadilan ya, padahal sila kelima kita kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini saya kira PR pemerintah lah, pemerintah harus berani lah ini ya ke depan ini ya. Saya harapkan juga pemimpin yang terpilih ini
presiden yang terpilih, wakil presiden yang terpilih ini benar-benar fokus, benar-benar mau ya, punya hati lah kalau saya bilang. Indonesia ini kalau orang pintar aja nggak bisa gitu. Nggak bisa lah, orang banyak. Tapi kalau yang punya hati nurani, yang punya kepedulian, yang cinta negara, yang katakanlah Pak Beta katakan itu sikap negarawan itu nggak pilih-pilih ya, harus adil, harus konstitusional, itu yang dibutuhkan sama negara Indonesia. Gimana Pak Santiamer? Masih atau udah ngantuk ini Pak Santiamer? Bukan, ini saya selalu lihat Pak Supriyadi ini selalu bicara Pancasila. Bagi saya Pancasila ini lagi sakit Pak, bukan sakti dia, lagi sakit, udah miring. Jadi udahlah, kalau salah Pancasila termasuk BPIP itu bubarkan aja, itu nggak ada gunanya itu. MPR pun perlu melakukan reposisi, jangan sebut itu Pancasila pilar. Itu adalah istilah yang salah kaprah. Jadi bagi saya Pancasila ini sudah sakit, bukan sakti. Namanya Bhinneka Tunggal Ika itu hanya berlaku di Ponpes Al Zaitun, ya Mahat Al Zaitun, pimpinan Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang MPD. Kalau yang lain itu saya nggak tahu, bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi, Bhinneka Tunggal Duka. Gitu. Jadi kalau saya masih salut melihat Pak Supriyadi ini percaya dengan sila kelima. Kalau bagi saya mah itu hanya tulisan belaka aja itu. Semua ini para pelaku di negara ini sudah lupa itu. Coba kalau ditanya itu, belum tentu dia bisa melafalkannya dengan baik. Kalau bisa melafalkan dengan baik, gimana prakteknya? Gimana ya? Paling tanya lagi begitu. Jadi Pancasila udah sakit Pak, lagi bukan sakti lagi. Jadi bagaimana ini kalau begitu kan solusinya bagaimana? Ya, solusi itu bisa dilakukan oleh orang baru yang punya kekuasaan baru dan punya panggilan baru. Ya, Pak Prabowo ini yang kita harapkan. Apalagi dia bilang, saya kan nothing tulus. Saya cinta bangsa negara rakyat Indonesia. Baguslah Pak Prabowo. Dia dengan masa lalunya sudah nggak ada. Apa yang mau saya cari? Saya juga nggak punya jabatan, nggak takut gue katanya. Oh bagus itu, kita dukung. Dan justru karena pernyataannya itulah kita memilih dia gitu kan. Dia sudah selesai dengan masa lalunya. Dia melihat masa depan. Jadi Pak Prabowo yang kita harapkan adalah tegas, tapi jangan emosional, Pak. Karena Bapak diprovokasi gampang emosi, kan? Ya, seperti si Anies, seperti si Ganjar Sotoloyo, Bapak dikasih 5. Sikap Bapak itu bagus sekali. Bapak sedih. Bapak tidak marah. Waduh, saya selalu lihat Bapak itu. Dan nanti ke depan kalau Bapak jadi presiden, pasti banyak lagi permasalahan yang lebih complicated. Musuh-musuh politik Bapak akan berusaha menjatuhkan Bapak dari segi mental dan temperamental itu. Kami mendukung Bapak selagi Bapak teguh berpegang kepada Pancasila, menjalankan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kami ada di belakang Bapak. Tetapi kalau Bapak sudah melenceng, ya kita ingatkan juga, Pak. Kita tidak memberontak mengingatkan. Kami selalu berjalan bermitra dengan Bapak, juga Pak Gibran. Jadi itu harapan kita, Pak Supriyadi. Tantangan ke depan ini, harapan kita itu banyak kita taruh di pundak dari Pak Prabowo. Dia sudah lepas dengan masa lalunya. Dia mau cari apa lagi di dunia ini? Ya, sudah lepas. Bagus sekali. Tidak ada beban gitu. Saya pernah menonton film, Pak. Ada suami istri, suaminya kerja di ladang. Terus istrinya tinggal di rumah. Istrinya hamil, waktu itu kan hamil. Terus waktu dia pulang dari ladang, bawa ini, kayu bakar. Terus ada datang dari kampung datang, Pak, istrinya melahirkan. Oh iya, dia berlari tetapi beban ini dia pikul terus berlari gitu kan. Tapi lama-lama dia pikir, waduh ini jadi lama ini. Akhirnya beban itu dia buang gitu. Dan larinya pun bisa lebih cepat 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada kalau dia bawa beban. Sama dengan Pak Prabowo ini. Kalau dia mengambil keputusan yang tegas, walaupun berisiko, tidak populis, nggak ada beban bagi dia. Saya bukan mau cari nama, bukan mau cari harta, bukan mau cari ini, enggak. Saya hanya bagaimana supaya rakyat saya ini cerdas, pintar, dan Indonesia menjadi maju. Wah, itu akan lebih cepat lagi Pak Prabowo-nya, nothing tulus. Itu aja. Jadi kita dukung itu. Karena ini apa? Sekarang bonus demografi, Pak. Ini bukan teori. Bonus demografi ini.
Dan itu santriawati itu Gen Z itu atau gen yang lebih muda lagi, ini adalah bonus demografi. Kalau mereka sekarang umur 17 tahun, Pak, 18 tahun, ya 24. Nanti 24, 45 kurang 24 berapa? 21. 21 tambah 17 berapa? 38 tahun. Ini kan usia-usia produktif ini. Tetapi kalau sekarang mereka dirusak, dan nanti penyakit ini akan menular, diterapkan lagi ke generasi berikutnya, seperti yang di Trenggalek itu. Mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi apa? Ini yang harus kita waspadai. Jadi kembali lagi, Anda MUI berperanlah objektif. Jangan hanya masalah sertifikat halal, fatwa-fatwaan. Anda bikin fatwa itu. Ya, fatwa itu MUI kalau ada misalnya apa pimpinan ponpes yang melakukan percabulan, bikin fatwa, tutup atau usir dari Indonesia. Kemenak juga nggak usah ragu-ragu. Dan Pak Prabowo juga yang sudah berjanji mengalokasikan dana 50 triliun dana abadi kepada pondok pesantren. Wah, jangan Pak, harus dipilah-pilah. Saya berharap Bapak bisa lebih banyak memberikan kepada Ponpes Al Zaitun gitu. Bapak cek dulu di sana, itu bagus sekali. Kalau yang lain saya belum tahu. Tadi kan 34 ribu ya. Coba. Dan kepala daerah di mana ada pondok pesantren, Anda aktif. Jangan karena dapat bagian terus Anda tutup mata gitu lah. Lanjut Pak Supriyadi. Oke, baik Pak Santiamer. Ya, kembali lagi ya pesannya Pak Santiamer ya, jelas ya untuk pemimpin ke depan ya. Udah gaspol aja, jangan ragu, jangan lagi ada keraguan-raguan, ada beban-beban di masa lalu. Mau tegas sekalian ya supaya kita bisa menyelamatkan negara Indonesia ini. Supaya Indonesia ini masih tetap ada lah. Nggak dikatakan bubar atau apa itu kan kita juga sendiri malu ya kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang tidak selesai lalu timbul rasa tidak percaya di masyarakat dan itu terus terulang-ulang terus ya. Jujur sebagai warga negara Indonesia saya juga terkadang miris ya, sedih, malu, semua itu perasaan itu tercampur aduk dalam hati. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berkomentar silakan, mungkin yang nonton di channelnya YouTube-nya Beta Maluku silakan masuk, silakan bergabung, kita undang, silakan memberikan pendapat. Jangan ragu, jangan takut. Kita sini punya hak yang sama, kita bisa bersuara untuk Indonesia. Silakan Bapak Ibu. Kalau Pak Beta Maluku masih standby, Pak? Masih Pak Supriyadi. Saya boleh tanya ya Pak Beta Maluku ya, mungkin tanya boleh. hal aja. Kalau Pak, kalau gini Pak, ini mohon maaf ini Pak, saya tahu Pak Beta Maluku kan seorang diaspora lah ya. Ini mohon maaf ini Pak, saya nggak bermaksud untuk menjelekkan negaranya yang Bapak tinggal ya, tapi ini Pak, ada nggak Pak, maksudnya kejadian-kejadian yang katakanlah di lembaga pendidikan di katakanlah negara yang Bapak tinggal ini, oknum-oknumnya juga melakukan hal-hal menyimpang seperti ini, ada nggak Pak, pelecehan seksual seperti ini? Mungkin pastinya ada ya Pak, pastinya ada, tapi data saat ini saya nggak punya, tapi pastinya ada. Cuma yang jelas-jelas sering terjadi adalah penembakan yang dilakukan oleh siswa terhadap rekan-rekan pelajar di sekolahnya itu udah sering terjadi. Tapi tindakannya jelas Pak, secara hukum tindakannya jelas. Mereka bertindak, aparat hukum bertindak jelas. Yang tertangkap hidup pelaku kriminal menembak mati belasan orang pun ditangkap. Yang seperti kasus di Colorado itu tahun 2012 ya, di Aurora Mall itu yang menggunakan kostum Batman sama si yang jahat itu ya, itu ketangkep. Iya, dia ketangkep Pak, dan sekarang di tahanan yang super ketat. Tidak ada pengampunan, tinggal tunggu mungkin hukuman matinya ya. Saya udah nggak ikutin lagi ya. Artinya tindakan-tindakan kriminal itu di mana saja terjadi. Yang penting itu bagaimana fungsi negara, fungsi hukum berlaku. Kan begitu. Ya, kriminal namanya manusia melakukan apa saja, dimanapun bisa. Yang kita butuhkan adalah
fungsi negara dalam penegakan hukumnya. Itu lebih penting, Pak. Gitu maksud saya. Nah, mungkin udah bisa menjawab Pak Supriyadi? Ya, terima kasih Pak Beta. Iya. Berarti saya pertegas kembali, maksudnya perjelas saja pelakunya Ya. dihukum ya Pak ya, dihukum berat ya Pak ya, nggak dibebasin ya Pak ya, Oh pelakunya ya. enggak. Semua. Nah, kalau mau dibandingkan apple to apple, memang case by case-nya mungkin tidak seperti yang di pondok pesantren. Misalnya di sini di asrama sekolah Katolik atau saya nggak pernah dengar seperti itu pihak sekolah melakukan sexual abuse kepada murid-muridnya ya. Tapi kalau masalah terjadi pelecehan seksual pasti ada. Saya nggak punya data, tapi pasti ada lah di mana aja namanya manusia. Nah, kalau bicara tindakan hukumnya jelas di sini, Pak. Jelas, Pak, di sini. Jangankan di abuse, ditidurin begitu ya, Pak. Anak murid misalnya, atau enggak jangan murid lah, sesama teman saja ya. Misalkan saya colek teman perempuan saya di sekolah ya, yang dia merasa di abuse secara seksual, kemudian dia laporkan ke orang tuanya mengambil tindakan hukum dengan hire lawyer atau apa, atau ke polisi langsung. Itu jelas Pak di sini. Dan bertindak, Oh, hukumnya bisa ya? bertindak. Iya. Oke. Makanya di Wah, sini sangat hati-hati. Kita mendingan verbal Pak. Kita maki verbal, tapi jangan touch, jangan menyentuh. Gitu Pak. berarti dari keterangannya Pak Beta Maluku sudah jelas ya bahwa bahkan di negara lain pun itu pelakunya ditindak ya. Kalau ada seperti kejahatan-kejahatan fisik seperti itu ditindak dengan tegas. Nah, ini kan juga seharusnya pemerintah juga malu ya. Kalau negara lain saja bisa tegas, kenapa Indonesia yang katakanlah selalu dibangga-banggakan, oh ya negara kita ini negara hukum, panglima tertinggi hukum, bla 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 bla, tapi terjadi lagi, seakan-akan tidak ada efek jera bagi para pelaku. Inilah ya yang menjadi catatan penting ya. Saya kira catatan merah bagi pemerintah Indonesia ya. Ke depan memang harus kalau memang negara ini mau bagus, mau baik, mau aman, menciptakan keadilan, keamanan, ya ini harus tegas. Itu para pemimpin ini harus tegas, jangan memikirkan untung rugi aja gitu loh. Dikit-dikit politik, dikit-dikit mikir nanti kalau saya tegas nanti nggak kepilih. Saya takut nanti nggak kepilih sama mayoritas dan sebagainya macam. Nah inilah ya Bapak Ibu ya yang membuat kadang Indonesia ini susah ya. Mohon maaf ini ya. Saya cinta dengan negara Indonesia ini, tapi saya tidak suka ya melihat hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang jahat ini terjadi terus di kehidupan sehari-hari kita ini. Ya ini sangat mengganggu juga kira-kira. Meskipun kita ini katakanlah bukan korban ya, tetapi ingat ya, tidak memungkinkan suatu hari itu kita juga bisa menjadi korban. Bahkan mungkin keluarga kita itu bisa jadi korban. Ya ini saya harapkan juga pemerintah Indonesia ini berani ya bertindak tegas, sudah saatnya lah. Indonesia katanya 2045 kan digadang-gadang mau jadi negara maju, negara hebat. Ya kalau kapan mau hebatnya, kapan mau majunya, kalau misalnya penegakan hukumnya aja lemes gitu loh, nggak tegas. Ya terima kasih Bung Beta Maluku keterangannya, infonya. Ya kembali Jadi Pak. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Halo Ya. Pak Supriyadi. Ya Ya. Pak. Saya setuju Indonesia negara hukum. Memang negara hukum. Cuman kurang lengkap Pak. Dia menyampaikannya sepotong. Negara hukum rimba Pak. Yang kuat yang menang, yang punya uang yang menang. Karena semuanya bisa dibeli Pak. Waduh. Kalau itu sih bukan negara hukum, Pak. Negara hukum rimba dalam kurung uang, Pak ya. Ya, iya Pak ya. Yang Jadi punya PR-nya kekuatan Pak yang menang Pak di Indonesia. Makanya semua berlomba-lomba punya kekuatan dengan korupsi, dengan menjilat. Yang dilakukan bukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan kantong semua Pak. Iya Pak. Jadi miris Pak ya. Jadi ya beginilah kondisi Indonesia ya. Kita tidak Iya. menjelekkan, tapi inilah fakta yang terjadi ya. Yang ya ini terulang terus, terjadi terus. Ya ini saya harapkan juga, masa sih Indonesia begini-begini, terus kita ini jalan di tempat atau bahkan jalannya mundur gitu loh. Kapan kita ini bisa, maksudnya
Ya saya pingin lihat loh. Udah nggak usah jauh-jauh lah, Indonesia di atasnya Malaysia lah, di atasnya Singapura lah, atau di atasnya Vietnam lah. Vietnam aja sekarang udah berbenah loh. Dari segi-segi ekonomi, dari segi sosial masyarakatnya juga. Kebetulan ini keluarga saya kan ada yang berencana juga mau pindah ke Vietnam. Nah, kemarin juga sempat lihat-lihat keadaan negara lain. Ya, pembanding sedikit lah. Nggak ada salahnya kan, sesama Asia Tenggara lah. Dari situasi kedisiplinan dan sebagainya macam. Vietnam juga sudah mulai di masyarakatnya. Ya ayolah Indonesia, kita masa mau kalah sih? Ya ini bukan saya merendahkan Indonesia. Saya ini warga negara Indonesia juga loh. Saya tinggal di Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya hidup, saya makan di sini. Cuman ya saya nggak mau loh lihat Indonesia ini terpuruk ya, atau bahkan berjalan di tempat, atau ya cenderungnya berjalan mundur. Ya makanya kita ini sebagai warga negara gimana ya? Kadang juga dilema gitu loh, pengen lihat negara maju, tapi kok pemimpinnya itu ya begitu-begitu terus kelakuannya. Ya itu ya Pak Santiamer ya, berhubung lagi Yuk, kembali dengan etika politik ya Pak ya, etikanya ya. betul, betul. Aduh, gelar-gelar bagus, profesor lah, doktor lah, DRS lah, Yuk, waduh, title-nya mungkin panjang Pak, sampai mungkin itu satu mungkin kertas nggak muat. Profesor apa itu Ruko, Dokter Ruko. Jadi nanti Pak Prabowo juga perlu menertibkan itu. Iya, Profesor-profesor yang melakukan tindakan tidak apa etika keilmuan, semua tunjangan itu yang diberikan selama ini tutup, iya, dibekukan, tidak boleh mengajar karena Anda mengajarkan suatu karakter yang tidak bagus bagi mahasiswa. Anda sudah keluar dari keilmuan Anda sudah berpolitik praktis. Tidak ada jenjang karir lagi bagi mereka. Itu harus tegas itu. Manusia-manusia perkedel begini jangan dikasih lagi hidup. Stop. Bila perlu digiring di satu pulau, mereka dikasih hidup di situ. Gitu. Harus tegas. Dan itu manusiawi kok. Kalau saya begitu, iya, Pak. Kalau saya misalnya dikasih kepercayaan staf Pak Prabowo, saya usulkan itu. Pak, ini Pak, gitu. Apa dibilang kejam? Oh, bukan kejam. Saya lebih mementingkan masa depan Indonesia ini dan kualitas rakyat Indonesia yang 280 juta ini. Kalau memang dia sudah rusak, Pak ya, tapi jangan dirusak gitu. Beda itu, Pak ya. Kita jangan merusak satu jiwa manusia Indonesia ini. Jangan dirusak. Harus dibikin baik. Tetapi kalau dia sudah rusak, buat apa? Ya rusak aja sekalian karena dia sudah nggak bermanfaat kan. Udah dibina nggak buang aja udah. Saya ada cerita begini teman-teman ya. Ini cerita ini untuk ini pola pikir saya itu begitu. Saya kalau kerja di pabrik dulu ya sebagai kepala pabrik, maka saya perhatikan karyawan. Ya, kamu mengolah bahan baku ini menjadi suatu produk jadi, itu kan ada nanti apa, misalnya 100% bahan baku menjadi berapa persen jadi bahan jadi, 50%. Saya perhatikan kamu memproduksi sampah yang tidak dipakai sama sekali akan dibakar. Untuk mengangkat sampah ini Anda menggunakan alat berat. Ada 2-3 orang. Tiap hari begitu. Maka saya bilang, kenapa Anda produksi sampah? Jangan produksi sampah dong. Kalau tidak bisa dihindari, upayakan seminimal mungkin menghasilkan sampah. Lah namanya sampah buat apa kan? Nah hidup ini juga begitu Pak. Kalau kita ini hanya menghasilkan kerusakan-kerusakan di dunia ini, lebih baik mati itu, nggak usah hidup. Ya, kalau nggak bisa memberi manfaat, minimal diam aja gitu, nggak usah merusak. Kalau saya begitu. Apakah itu dosa? Oh, dosa mah urusan saya dengan Tuhan gitu. Kalau enggak dia bermanfaat kok malah merusak. Udah dibina nggak mau selesaikan aja, binasakan gitu. Itu loh Pak kalau saya. Jadi saya berharap ini pemerintahan yang baru itu begitu manusiawi tapi tegas. Kedepankan pendekatan-pendekatan yang humanis, musyawarah mufakat. Tetapi kalau memang ini bukan emas murni yang tadinya ditaruh di selokan, dibikin di tempat yang bagus, dia emas murni. Dia bukan emas murni, ini adalah loyang ini, buang aja, bakar gitu. Udah dipoles, dibikin di tempat yang bagus, tetap aja. Sama seperti kerbau kan, Pak ya. Kerbau itu tahu, mau dibikin juga dia tidur di hotel bintang 5 di kamar yang bagus, ya tetap aja dia cari kubangan itu. Kita yang bodoh, kok tidur dibikin di hotel bintang 5 kerbau. Ya dia kerbau, ya kerbau, pasti dia cari kubangan. Iya, buang aja sekalian gitu.
Saya berharap Pak Prabowo begitu, apalagi Gibran gitu kan. Memang pekerjaan mereka berat, tapi saya yakin mereka akan berhasil nanti membuat fondasi Indonesia menjadi negara maju. Bukan membuat Indonesia maju, tapi membuat fondasi Indonesia negara maju, Indonesia emas. Gitu loh Pak Supriyadi. Lanjut Pak. Mantap, mantap. Amin, amin. Ya saya aminkan itu Pak ya. Indonesia Pak jadi negara Supriyadi. maju. Iya, iya Pak Beta. Ya, Ya, silakan. saya mau menambahkan yang disampaikan Pak Santiamur, boleh ya? Boleh Pak, silakan lanjut Pak. Iya. Pak Santiamer, saya pikir siapapun pemenang atau yang akan jadi pemimpin Indonesia setelah Jokowi ini yang sudah diumumkan ya tentu Pak Prabowo dan Gibran ya. Iya. Tapi kalau pola pikirnya dan cara berpolitiknya sama, Indonesia nggak akan berubah. Nah, untuk khususnya Prabowo Gibran ya, mungkin diperlukan saat-saat ini setelah tahu dia tinggal dilantik aja Oktober, dia harus lebih banyak meditasi nih Pak. Berdua ini kalau bisa satu lokasi ya. Sebenarnya apa sih akar masalah tanpa harus dipengaruhi oleh bisikan-bisikan politikus di lingkarannya ya. Jadi menyendiri saja, benar-benar dia punya kemurnian berpikir untuk memahami persoalan dasar Indonesia ini apa, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik lingkarannya dulu. Mungkin perlu ajudan satu-satu dan sekretaris yang waktu mereka berdiskusi berdua itu yang mencatat poin-poin utama gitu. Ya kan? Nggak usah terlibat dengan isu-isu viral atau enggak. Dasar nih dari semenjak merdeka sampai hari ini, apa sih kok Indonesia masih gagal nih? Masih terbelakang. Dan itu mungkin setiap seminggu sekali terus dilakukan sehingga mereka konsisten gitu Pak. Betul. Berkontemplasi ya. Iya, Jadi tanpa harus ada dipengaruhi oleh kepentingan politik yang kadang malah menjebak mereka dalam bertindak atau mengeluarkan kebijakan yang selalu jadi membuat Indonesia nggak maju. Mungkin itu kali Pak Santiago. Ya, berkontemplasi lah. Ya. Terima kasih Pak Supriyadi. Oke, terima kasih Pak Beta Maluku. Saya kira kalau sudah tidak ada yang ingin berpendapat atau ingin berkomentar, bisa langsung Pak Santiamer memberikan penutupan ya Pak ya. Terima kasih Pak Santiamer. Baik, saya ingin memberikan penutup begini ya. Ini adalah kebenaran yang mungkin kalau tidak percaya terserahlah. Tapi kalau Anda percaya juga syukur. Kalau Pak Prabowo yang lain percaya syukur, kalau MUI percaya syukur, nggak percaya juga Anda, urusan Anda itu. Kemenak. Ini, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Artinya, dia menjadi self-loathing, ya, benci kepada dirinya sendiri. Nah, orang yang benci kepada dirinya sendiri atau self-loathing ini, dia akan tidak produktif. Dia merasa minder, mengganggu situasi sosial. Jadi nggak bisa ini bergaul, mengganggu hubungan keluarga. Sebagai penutup, tambahannya adalah saya ingin membacakan satu pantun yang saya karang tadi nih teman-teman. Jambu merah ditanam di taman, sungguh bermanfaat kalau dimakan. Bilang dong, cakep gitu dong. Aduh, gimana sih? Jambu merah ditanam di taman, cakep gitu. Sungguh Cakep. bermanfaat, nggak gitu dong. Sungguh bermanfaat kalau dimakan, cakep gitu dong. Asik. Jika Anda orang beriman, segera tutup pondok pesantren yang melakukan pencabulan. Nah, itu dia. Silakan Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Santiago. Penutupan yang lain daripada yang lain ya. Iya Ya, dong. asik Pak. Ya, begitulah diskusi kita malam hari ini. Bapak Ibu, ya saya senang lah ya. Meskipun topik diskusi kita ini serius-serius, panas-panas, hot-hot, tapi kita masih puji Tuhan Pak, haleluya ya, kita semua masih bisa tersenyum, tertawa ya dengan hati yang gembira. Ya, baik. Saya boleh minta tolong ya ke Pak Beta Maluku untuk menutup dalam doa sebelum mengakhiri ini semua. Baik. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita panjatkan doa.
Bapa dalam surga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan. Kami dapat berdiskusi tentang persoalan anak-anak bangsa yang menjadi korban seksual oleh pengajar-pengajar mereka, Tuhan. Apapun atas nama pengajaran itu, Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan beracara, hati-hati yang rusak, tubuh-tubuh yang sudah dihancurkan oleh manusia-manusia jahat, Tuhan, mau Kau jamah, Tuhan, agar mereka dapat memperoleh terang Tuhan, pengasihan Tuhan. Keluarganya yang menjadi korban, Tuhan, biarlah Engkau memberi hikmat, bagaimana dapat mencari jalan keluar yang terbaik, yang kami yakini hanya bersandar kepada Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan, tidak ada yang mustahil, Tuhan, bagi rencana-Mu untuk bangsa Indonesia ini, Tuhan. Melalui hal-hal busuk, hal-hal buruk yang terjadi ini, ada maksud Tuhan yang terbaik untuk bangsa kami, agar kami dapat melihat, kami dapat membedakan terang dan gelap, Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu juga, Tuhan, memperoleh keberanian untuk menyatakan kebenaran dimanapun mereka berada, Tuhan. Hamba doakan teman-teman di Zoom dan di YouTube yang menyaksikan perbincangan malam hari ini, Tuhan, di dalam segala problema kehidupan masing-masing kami, Tuhan. Biarlah Tuhan beracara, Tuhan menjamah. Baik itu kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kami. Tuhan Yesus, hamba doakan juga untuk Galarua, Tuhan, di dalam semangat untuk perjuangan mencapai keadilan bagi siapapun anak-anak bangsa ini di Indonesia, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Galarua, setiap pimpinan sampai yang terendah sekalipun posisi di Galarua. Bahkan kami yang simpatisan dimanapun kami berada, Tuhan berkati. Biarlah campur tangan Tuhan memberi kami semangat untuk bergandeng tangan, Tuhan, menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak beristirahat, Tuhan. Biarlah masing-masing teman kami yang di Indonesia dapat beristirahat dengan tenang, Tuhan, dan dengan semangat baru, esok hari dapat bangun, meraih berkat Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Pak Beta Maluku. Saya menutup ya diskusi Zoom hari ini. Terima kasih Pak Santiamer, Pak Beta Maluku, Pak Agus Sutrisno, Pak Gindo, Pak Opo A73, Ibu Lisoy, Bang Ardo Purba Channel. Terus semangat, salam Pancasila, salam Galarua, kita tegakkan Pancasila ya. Terima kasih. Selamat malam semua.